Kali ini, kita akan membahas salah satu manuver bisnis paling drastis yang pernah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah kisah tentang bagaimana PT Buma International Group atau yang kita kenal dengan kode saham DOID benar-benar merombak total identitasnya. Dari yang tadinya jagoan di kandang sendiri menjadi pemain kelas dunia. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya sebuah perusahaan bisa melipat gandakan operasinya secara global bukan cuma dalam 1 dekade, tapi hanya dalam 3 tahun? Ini bukan sekedar pertumbuhan biasa, ini adalah sebuah ledakan. Yuk kita bongkar strateginya langkah demi langkah. Oke, sebelum kita lompat ke transformasinya yang gila-gilaan, kita perlu paham dulu, mereka ini startnya dari mana sih? Siapa sebenarnya Buma sebelum semua gebrakan ini dimulai? Jadi, coba bayangin ya, posisi mereka itu adalah raksasa di jasa pertambangan. Mereka yang punya alat beratnya, mereka yang ngerjain galiannya. Intinya, mereka diandalkan untuk menggali batu bara. Tapi, mereka bukan pemilik tambangnya. Bisnisnya besar, untungnya juga besar, tapi sangat bergantung pada satu negara dan satu jenis jasa. Dan yang menarik, kalau kita tarik mundur sejarahnya, perusahaan ini ternyata punya DNA yang suka berubah. Lihat aja, dari tekstil, lalu banting setir ke properti, terus nyemplung ke pertambangan. Jadi keberanian buat pivot atau ganti haluan itu udah mendarah daging. Langkah besar di tahun 2021 itu sebenarnya cuma babak paling ambisius dari tradisi panjang perubahan mereka. Setiap perubahan besar pasti butuh alasan yang besar juga kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian kenapanya. Apa sih yang mendorong perusahaan sebesar ini buat mempertaruhkan segalanya dan berubah total? Nah, ini dia biang keroknya. Menggantungkan nasib cuma pada satu kartu, yaitu batubara thermal Indonesia, itu adalah pertaruhan yang super berisiko di tengah dunia yang lagi bergerak ke arah transisi energi. Manajemennya kayaknya udah lihat tanda-tandanya. Diversifikasi atau perlahan-lahan mati. Mereka harus keluar dari zona nyaman dan harus gerak cepat. Dan ini dia blueprint-nya, peta perang mereka. Targetnya jelas, 100 juta ton per tahun. Tapi yang lebih penting dari angkanya adalah pergeseran fokus dari kontrak ke kepemilikan. Ini bukan lagi soal nambahin proyek galian, tapi ini soal memiliki aset tambangnya secara langsung. Oke, mari kita lihat babak pertamanya. Langkah perdana dalam menjalankan rencana besar ini. Mereka nggak tanggung-tanggung, langsung menyeberang benua dan masuk ke jenis komoditas yang benar-benar berbeda. Sebuah langkah pertama yang sangat menentukan. Mereka benar-benar nggak main-main. Di tahun 2021, Buma langsung mengakuisisi bisnis open cut mining East dari Downer. Dan boom, seketika mereka punya operasi, punya alat berat, dan punya kontrak di Bowen Basin, Australia. Ini ibaratnya tiket masuk instan ke liga utama pertambangan dunia. Dan hasilnya langsung terasa. Risiko geografis mereka langsung terpecah. Mereka juga masuk ke pasar baru, yaitu batubara metalurgi yang penting banget buat industri baja. Plus, mereka dapat klien kelas kakap kayak BHP. Dan lihat poin terakhir itu, nilai kontrak mereka melonjak 4 kali lipat cuma dalam setahun. Ini validasi awal kalau strategi mereka ada di jalur yang benar. Setelah sukses di Australia, mereka nggak lantas santai. Babak kedua membawa mereka lebih jauh lagi, sampai ke Amerika, dengan komoditas yang sangat spesifik dan unik. Langkah ini semakin mempertegas pergeseran mereka dari kontraktor menjadi pemilik tambang. Inilah harga yang mereka bayar untuk membeli Atlantic Carbon Group atau ACG. Angka sebesar ini menunjukkan komitmen mereka yang luar biasa. Ini bukan sekadar coba-coba, tapi sebuah investasi yang sangat serius untuk mengubah model bisnis mereka secara fundamental. Dan, hello Amerika! Dengan mengakuisisi ACG, Buma tiba-tiba jadi salah satu pemain utama di pasar antrasit Amerika Serikat. Sebuah pasar yang mungkin jarang kita dengar, tapi ternyata sangat strategis. Jadi, kenapa antrasit? Apa spesialnya? Gampangnya gini, ini bukan batu bara biasa yang buat listrik. Ini adalah antrasit kelas ultra tinggi, bahan baku penting untuk produksi baja hijau atau baja rendah karbon. Jadi, ini adalah pertaruhan cerdas pada komoditas yang relevan untuk masa depan industri yang lebih ramah lingkungan. Biar lebih kebayang, kita lihat buktinya dalam angka. Grafik ini menunjukkan dampak nyata dari akuisisi di Amerika. Porsi pendapatan mereka dari luar batubara thermal diproyeksikan naik drastis, dari 19% menjadi 28%. DNA pendapatan perusahaan benar-benar sedang dirombak. Dan inilah puncaknya, the grand finale. Langkah paling transformatif dari semuanya.
Inilah mahakarya dari strategi mereka yang secara definitif mengubah Buma menjadi perusahaan yang sama sekali baru. Coba perhatikan angkanya. 455 juta dolar Amerika. Ini bukan lagi akuisisi biasa. Ini adalah pembelian saham mayoritas di salah satu tambang batu bara metalurgi terbesar di Australia, yaitu Dawson Complex. Skalanya masif. Inilah inti dari seluruh perubahannya. Dari yang tadinya cuma tukang gali, sekarang jadi juragan tambang. Dengan memiliki Dawson, mereka kini yang mengontrol asetnya, mereka yang menentukan arah produksi, dan tentu saja mereka yang menikmati keuntungan langsung dari harga komoditas. Mereka sekarang duduk di meja utama, bukan lagi jadi pelaksana. Oke, setelah 3 babak yang luar biasa tadi, Buma seolah telah lahir kembali. Tapi, ya namanya juga perubahan besar, setiap kelahiran baru pasti datang dengan tantangannya sendiri. Mari kita lihat gambaran utuh dari perusahaan yang sudah bertransformasi ini. Perbandingan ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Cuma dalam 3 tahun, mereka berubah dari pemain domestik yang fokus pada jasa menjadi pemilik aset global dengan portofolio yang beragam. Skala perubahannya benar-benar mencengangkan. Kalau kita dengar dari sisi manajemen, nadanya sangat optimis. Kutipan dari Direktur Iwan Fuad Salim ini seolah memberi sinyal bahwa setelah semua guncangan akuisisi, roda operasional mulai berputar ke arah yang benar. Ada kepercayaan diri bahwa strategi ini mulai membuahkan hasil. Tapi ceritanya nggak cuma indah-indah aja. Di satu sisi mereka memang proaktif mengelola utang, itu bagus. Tapi di sisi lain, datanya menunjukkan kerugian bersih yang malah membengkak dan sinyal pasar yang kurang baik. Inilah realitas dari sebuah transformasi raksasa. Potensi keuntungannya besar, tapi diimbangi dengan risiko finansial yang juga sangat besar. Jadi, kita sampai di sini. Semua pion strategisnya sudah diletakkan di papan catur global. Akuisisi besar sudah selesai. Pertanyaan krusialnya sekarang pindah ke soal eksekusi. Bisakah semua aset baru ini dijalankan secara efisien dan menguntungkan? Karena pada akhirnya, strategi yang berlian di atas kertas harus bisa dibuktikan di lapangan. Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan masa depan Buma.